Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Video yang cukup menarik sekali untuk kita simak bersama dari sebuah statement Tubagus Humaini. Beliau memaparkan silsilah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentu video ini penting untuk kita ketahui bersama. Ya, untuk mengenal lebih lanjut ya tentang sosok kiai yang pada saat ini viral ya dalam artian di dalam polemik nasab. Oke, biar tidak panjang lebar, mari kita simak seperti apa videonya. Ya, ini menarik ya, karena memang di thumbnailnya ya ini tertulis Tubagus Humaini, saya berani lawan orang yang mengaku-ngaku, seperti itu. Ya, ini menarik untuk kita simak. Seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Artinya kalau ada yang mengaku-ngaku itu buyutnya dia, saya nggak terima. Tarung bisa. Betul ya. Mau jenggotan seberapa panjang pun, nggak terima kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Masih bersama MNZ Video. Kali ini saya dengan beliau Tubagus Humaini. Beliau ini adalah Tubagus Humaini. Kita lanjutkan kembali. Tapi saat ini kita akan membahas tentang Ki Imaduddin Usman Al-Bantani. Pripun apa Ki Imaduddin itu apa benar? Itu bin Sarman itu gimana, coba menurut dengan Baik, jadi saya mau menjawab pertanyaan dari yang mengomentari itu ya. Yang pertama yang saya tahu yang sudah dimunculkan oleh Ki Imaduddin dalam hal ini yang berkaitan dengan Syekh Ciliwulung ya. Jadi kalau beliau nasab yang ketemunya dengan Syekh Ciliwulung, itu Syekh Ciliwulung ini kan sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau bernama Raden Wiranegara, anak dari Raden Arya Wangsakara. Oh iya. Wangsakara punya anak atau punya bapak bernama Pangeran Wirajaja. Wirajaja punya bapak bernama Prabu Gusad Ulun. Nah, sekarang mengambil dari Syekh Ciliwulung yang kemudian turun ke Imaduddin. Nah, kalau apa tua mana sama Tubagus? Imaduddin sama Tubagus itu apa mana? Kalau saya melihat dari catatan beliau ini tua saya. Oh gitu. Jadi wak gitu ya manggilnya tua ke saya. Nah, jadi yang pertama dari Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwulung ini punya anak putri Raden Ayu Fatimah. Dari situ Imaduddin. Nah, Raden Ayu Fatimah punya anak Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri punya anak Ibrahim bin Ki Abdullah bin Ki Alim bin Ki Bendo bin Ki Usman bin Hajjah Armuna bin Hajjah Aminah bin Hajjah Su'arah. Kemudian punya anak Kaha Imaduddin. Jadi Hajjah Su'arah ini nama ibunya Ki Imaduddin. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa yang pertama saya ingin mengatakan ada kaitan saudara saya dengan Ki Imaduddin dari Syekh Ciliwulungnya. Sedangkan dari bapak beliau tidak menyebutkan di artikelnya, tetapi kalau saya melihat penyampaian beliau di sini bahwa karena itu yang disebut kalau bapaknya dari ayahnya itu tersambung kepada Pangeran Jayakarta. Wijayakarna, penguasa Jakarta dulu di abad 17 Masehi. Oh iya. Jadi
beliau ini kaitannya, kalau ayahnya ya, jalur ayahnya dari Pangeran Jayakarta. Jayakarta. Itu yang Jakarta ya? Yang saya ketahui. Tetapi beliau tidak menyebutkan terus sampai ke dari katakan dari beliau ke bapaknya ke buyut-buyutnya, dalam hal ini tidak menyebutkan, tidak menceritakan ini. Jadi intinya berkaitan dengan apa pembahasan Bin Sarman. Ya, Bin Sarman ini tidak ada. Oh, tidak benar. Nah, itu saja. Itu hoak berarti ya. Berarti itu mengada-ada. Ya. Artinya kaum sebelah itu pengen membunuh karakternya Ki Imaduddin. Akhirnya dibuatlah Imaduddin bin Sarman gitu ya. Ini kan ngawur. Ini beliau ini keluarga besar beliau. Ya. Artinya itu kebenaran itu pasti ada karena sejarah-sejarahnya ada, makam-makamnya itu ada, terus manuskripnya juga pegang gitu loh. Mana bisa di situ disebutkan bin Sarman gitu. Pasti akan tertolak oleh keluarga besar beliau gitu loh. Itu ngawur itu kan. Nah, kalau saya dari Raden Wiranegara, Syekh Ciliwulung ini, Syekh Ciliwulung, anak laki-lakinya bernama Syekh Saudin. Syekh Saudin punya anak bernama Syekh Karomuddin. Syekh Karomuddin punya anak bernama Syekh Abdul Akhir. Syekh Abdul Akhir punya anak bernama Syekh Ahmad Nafis. Syekh Ahmad Nafis punya anak bernama Syekh Suhari. Syekh Suhari punya anak bernama Abuya Maulud. Oh iya. Abuya Maulud punya anak Abuya Soleh. Abuya Soleh punya anak Abdul Fattah. Abdul Fattah punya anak saya. Nah, itu jelas. Jadi jelas. Ini yang ingin saya sampaikan di sini, ada kaitan saudara dengan Ki Imaduddin, keluarga besar lah ya, dari Belut Ciliwulung, itu saja. Iya. Saya tidak mau memberikan pernyataan ini itu. Saya ingin mengatakan bahwa Imaduddin adalah bagian dari keluarga besar saya, juga Kiai Rohmat tadi. Nah, itu. Jadi sangatlah tidak benar kalau dikatakan bin Sarman. Tidak benar. Tidak benar. Terus apa ini? Maulana Hasanuddin itu bagaimana? Maulana Hasanuddin, kalau melihat dari jalur Syekh Ciliwulung, kita kembali ke Ciliwulung karena yang pegang Syekh Ciliwulungnya ya. Bagus Idam ini putra dari Syekh Maulana Hasanuddin, kan begitu. Jadi Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Idam ini atau Raden Idam, menikahkan anaknya dengan Syekh Raden Kenyep ini, bapak dari Syekh Ciliwulung. Artinya begitu menikah dengan anak putri dari Syekh Idam tadi, berputra bernama Syekh Ciliwulung, ada Raden Wiranegara disebutnya, Raden Wiranegara. Raden Wiranegara ini menurut sejarah tertulis lah ya, tertulis dalam sejarah, beliau ini sejarah masuk satu masa dengan kerajaan Sultan Agung Tirtayasa, gitu. Jadi pada saat peperangan terjadi di sana di Sultan Agung Tirtayasa, salah satunya adalah panglimanya ya beliau ini, Syekh Ciliwulung bersama putranya Sultan Abdul Fattah ini, Raden Abdul Fattah ini. Disitulah wafatnya beliau. Jadi artinya begini, kalau saya mengatakan saya ini ada keturunan dari Syekh Maulana Hasanuddin, yaitu kita mengambil dari Syekh Ciliwulung tadi, atau Raden Wiranegara. Beliau disebut Raden Wiranegara. Itu satu riwayat mengatakan bahwa memang namanya itu dikasih nama oleh Raden Kenyep ini. Beliau dikasih nama Raden Wiranegara. Gitu. Jadi pemimpin ya, Raden Wiranegara. Alhamdulillah kan, dari situlah kita ketemu dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, ini yang saya pegang dari cerita buyut ke buyut, kira-kira begitulah. Dari keturunan. Karena silsilah itu kan terjaga dengan baik di keluarga besar itu kan, turun temurun. Jadi nggak bisa seandainya ada orang atau oknum yang akan membelokkan sejarah keluarga itu juga nggak bisa. Karena yang memegang manuskrip itu kan keluarga besarnya, turun temurun. Betul. Kan gitu.
itulah yang pernah saya sampaikan bahwa kita ini memang penting bersandar kepada nasab kita. Betul, Tetapi jangan kemudian kita ini membuat malu kepada itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi saya bersyukur kakek saya, buyut saja kemudian mengabadikan namanya silsilah tersebut ditatap oleh mereka, kemudian sampailah ke kita, alhamdulillah. Sehingga ada persoalan begini ini pembelokan dan sebagainya bisa terbantahkan. Bisa terbantahkan gitu loh. Bahkan saya siap. Saya termasuk Syekh Abdul Akhir yang sampai hari ini ramai diziarahi dan makamnya semakin diperbesar, diperlebar untuk tempat ziarahnya itu. Kalau dari saya berarti saya Abdul Fattah, Abdul Soleh, Maulud, Ahmad Suhari, Ahmad Nafis, Syekh Abdul Akhir ke-7. Murid saya yang ke-7 yang di Lempuyang itu yang terkenal dengan Dukuh Gede. Terus ramai sekarang diziarahi. Ramai dan diperluas tempat ziarah. Artinya kalau ada yang mengaku-ngaku itu buyutnya dia, saya nggak terima. Tarung bisa. Betul ya. Mau jenggotnya seberapa panjang pun nggak terima kita. Nah ini ya penting. Jadi di satu sisi memang kita juga mendukung tesis dari Imaduddin. Kalau saya sih mengatakan bahwa Imaduddin ini seorang ulama yang dalam hal ini pernasaban ini artikelnya atau tesis pernasaban ini kalau bahasa waktu itu ijtihad. Iya, betul. Beliau lagi melakukan ijtihad. Ya, betul. Dengan keilmuannya. Ya sah-sah saja dalam ulama fikih. Dalam ilmu fikih diperbolehkan ijtihad. Kita ingin menghukumi sesuatu. Bagaimana dengan keilmuan, dengan bukti-bukti. Dalam termasuk nasab ini penting. Anda mengaku keturunan ini, mana buktinya? Betul. Ini perlu ijtihad di sana. Jadi sangat mendukung sekali dengan ijtihad. Perlu bukti, perlu sejarah. Bukan dengan perasaan. Perasaan saya ini ya pantasnya keturunan Nabi. Tidak penting lagi sudah perasaan. Bukti-bukti. Gitu. Ini semakin menarik, saudara-saudara semuanya, karena memang kalau orang itu kalau memang benar-benar memegang kebenaran dan bukti-bukti yang kuat, apanya harus takut kan itu ya? Iya, betul itu. Ada takutnya karena memang bukti-bukti sudah ada, sejarah sudah ada, pegangan sudah ada, apanya harus takut lawan itu. Apalagi orang-orang yang memang sengaja ingin membelokkan sejarah itu. Ya otomatis keluarga besarnya nggak akan terima itu kan gitu. Dan ada lagi yang ingin saya sampaikan di sini, memang tidak termasuk dalam kategori ya langsung ya ketemu ke keluarga, tetapi ini penting bagi kita. Ada namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini adalah seorang ulama besar juga. Beliau ini tinggal di Lempuyang, di daerah kita, di kampung kita, di desa kita. Cuman beliau sempat nyantri di Mekah bareng atau berguru dengan Ki Nawawi juga. Beliau ini, dan beliau dijuluki ahli thariqah. Gitu. Bahkan beliau sempat katakanlah menduduki tingkat tertinggi di sana, pimpinan thariqah di sana. Ini dari kita, dari desa kita gitu loh. Ada lagi yang namanya Gunung Santri. Di Gunung Santri itu dekat Masjid Banten sana. Itu juga dari kita, dari Lempuyang. Ulamanya di situ, wafat di sana. Luar biasa. Kalau kakek saya cerita sih bahwa beliau ini ya di pegunungan itu bikin pesantren di sana. Jadi beliau nggak turun-turun, santrinya itu ya naik kalau mau jadi santrinya beliau, naik ke gunung itu. Makanya di sini disebut Gunung Santri. Iya. Itu juga dari kalangan kita, Banyak orang-orang hebat yang kemudian ya sampai hari ini pun diziarahi gitu. Gitu. Jadi nggak bisa orang jauh sana mengklaim bahwa itu saya kan malah. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Orang yang nggak tahu, bukan orang asli sini, terus mengatakan begini begitu kan nggak bisa itu. Sama termasuk dengan Syekh Nawawi Tanara, yaitu ketemunya dengan Kecil Wulung tadi juga, gitu loh.
Dengan Ki Ma'ruf Amin juga sama. Oh iya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini cucunya langsung misalnya dari anaknya Ki Nawawi, ya salah juga. Salah. Nggak ketemu gitu loh. Oh, Jadi itu jalurnya dari Syekh Ciliwulung. Sama dengan Ki Ma'ruf Amin, tuh ya ketemunya di Syekh Ciliwulung dengan kita nih. Iya, Ini bicara lingkup saya. Saya tidak berbicara lingkup kemana-mana. Lingkup saya itu di sana ada Ki Nawawi, ulama besar. Di sana ada Ki Ma'ruf Amin yang sekarang sebagai wakil presiden. Ini lingkup besar. Tanara, Kabupaten Serang, Laban Ceruk, Kresek, tetangga desa. Iya. Jadi lingkup situ saja yang saya bicarakan ya. Jadi saya tidak berbicara keturunan keluar sana, dari lingkup kita saja. Gitu. Jadi ada saling mengkait. Jadi alhamdulillah dengan Syekh Ki Nawawi, Ki Nawawi itu kan ulama besar Iya, sampai betul. hari ini Sangat terkenal ya, begitu. Jadi kita membanggakan beliau, memang ada bukti-buktinya gitu loh. Kita mengaku beliau itu Seorang ulama besar, ada ulama buktinya. besar, dan kita juga sekeluarga dengan beliau, ada buktinya. Betul. Gitu. Tidak hanya mengaku-ngaku. Ya memang sekarang itu luar biasa fenomena sekarang. Memang sejarah Nusantara ini rencananya mungkin akan dirusak oleh oknum-oknum transaksional macam itu. Bahkan sebetulnya gini, lagi proses mungkin ya, lagi proses seperti Raden Kenyap tadi. Raden Kenyap itu kan bapaknya Syekh Ciliwulung. Raden Kenyap ini namanya Raden Arya Wangsakara. Beliau mau diberikan gelar sebagai pejuang nasional. Ini insya Allah mungkin lagi proses ya, Presiden Jokowi akan memberikan gelar itu. Termasuk ke Ciliwulung, termasuk ke Syekh Ciliwulung ini, karena beliau jelas dalam sejarah itu gugur di medan perang. Iya, betul. Kita berperang dengan Belanda yang dipengaruhi oleh putra dari Syekh Raden Abdul Fattah sendiri. Itulah yang dari domba itu di situ. Maka kemudian Syekh Ciliwulung membela di sana sampai wafat di sana. Insya Allah masuk dalam kategori wafat mati syahid. Ya, amin. Nah, maka kemudian itu lagi dalam proses diperjuangkan sebagai pejuang bangsa. Masya Allah, pejuang Nusantara. Terus kayak gitu mau dirusak ini. Jadi sangat jelas sekali saudaraku semuanya, apa yang beliau paparkan tadi sangat jelas sekali, mulai dari Ki Imaduddin Usman yang dikatakan bin Sarman itu memang sangat-sangat tidak benar. Bahkan kalau memang ada yang ngeyel di situ dari pihak keluarga, tetap akan berani untuk melawan, meluruskan bahwasanya Ki Imaduddin itu bukan bin Sarman seperti halnya kaum sebelah yang mengatakannya itu. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita tetap menjaga, melestarikan budaya bangsa, sejarah bangsa. Jangan sampai kita semuanya kehilangan sejarah, karena sejarah itu adalah bentengnya bangsa, budaya itu adalah bentengnya bangsa. Ketika engkau belajar di Arab Saudi, pulanglah bawa ilmu, jangan pulang bawa budaya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat luar biasa sekali dari apa yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan tentu ini merupakan sebuah video yang cukup menarik ya. Saya akan menyampaikan rasa terima kasih ya kepada beliau Kiai Humayni atau Tubagus Humayni ya, karena mau ya memaparkan tentang hal itu. Artinya dengan ini ya, kita sebagai para netizen, saya sebagai YouTuber, konten kreator ya, dengan menyimak pemaparan beliau, kita ya bisa mengetahui sosok Kiai Imad ini ya, siapa beliau dan beliau adalah keturunan mana. Artinya dalam hal ini kita sudah menyimak ya informasi yang ya mungkin cukup penting ya, walaupun Kiai Imad sendiri ya di dalam persoalan nasabnya beliau tidak menggembar-gemborkan ya
atau mengatakan saya ini adalah ini, ya. Dan sebenarnya yang perlu kita sadari, Kiai Imad ini mengajarkan kepada kita semua sebuah kesetaraan. Nah, jadi seperti itu, sebuah kesetaraan. Dan beliau sering kita temukan di dalam ceramahnya agar supaya kita menjadi orang yang berilmu, orang yang bermanfaat, ya, orang yang peduli atas sejarah. Dan tentu ini merupakan sebuah hal yang cukup penting memang, ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi memang ya, negara kita ini, negara yang kita cintai ini butuh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang peduli atas sejarah, orang-orang yang menghormati seperti itu ya kepada orang-orang yang berilmu, ya, peduli kepada mereka-mereka yang mungkin mesti diperdulikan. Nah, jadi pokoknya ya, kalau boleh saya sampaikan ya di dalam apa yang telah saya simak mengenai penjelasan Kiai Imad ya. Jadi beliau mengajarkan kesetaraan, teman-teman ya. Mengajarkan kesetaraan. Jadi teman-teman mesti memahami hal ini. Ya, seperti itu. Siapapun kita, kalau kita bertakwa, ya, ketakwaan kita meningkat, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya mari ya, kita belajar ya, mencari ilmu pengetahuan, memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan ketakwaan, serta ya kita mesti beramal dengan amal yang baik, seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang baru saja saya kemukakan, dan dalam hal ini saya ya akan menyampaikan kepada beliau Kiai Humaini ya, Kiai Humaini atau Tubagus Humaini ya. Ya, saya sangat berterima kasih sekali ya karena dia mau juga mengungkapkan ya, mau angkat bicara ya, menjelaskan, memaparkan tentang silsilah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Semoga beliau Kiai Humaini, Kiai Imaduddin dan juga yang lainnya semoga diberikan kesehatan, juga semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita mesti berdoa dengan doa yang terbaik untuk mereka-mereka semua, untuk beliau semua. Semoga beliau tetap istiqomah, dan semoga mengenai polemik nasab ini ya, semoga cepat terselesaikan. Seperti apapun hasilnya ya, kita harus menerima seperti itu ya. Jadi dalam hal ini ya, ketika kita berbicara soal nasab teman-teman, jadi yang dibutuhkan, yang perlu dihadirkan adalah data sejarah, data manuskrip ya. Jadi itu harus dihadirkan untuk ya itu ya, untuk melihat benar tidaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya kemukakan. Sekali lagi terima kasih untuk Kiai Humaini ya dari Al-Fakir atau Fisollah. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan, dari narasi yang telah Al-Fakir kemukakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Entah kekeliruan di dalam pemahaman kata, langkah, tingkah, atau apalah itu ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga beliau semua diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.